Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan sedikit sharing tentang pijat itu sendiri. Bahwa pijat ternyata memiliki kisah dan sejarah yang luar biasa. Bagaimana dia ternyata hampir 5.000 tahun sebelum Masehi, lama sekali ya. Si pijat ini di zaman kuno sudah sangat populer. Bagaimana dia digunakan sebagai metode pengobatan, penyembuhan, serta perawatan tertua yang ada di dunia tentunya. Karena seperti yang kita ketahui di zaman kesini aja, ketika ada kita yang merasa sakit, lalu kemudian biasanya orang tua kita terdahulu kan dipijat atau bahkan ditiup. Itu menunjukkan bahwa pijat memiliki sejarah yang luar biasa dan sangat panjang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, di zaman dulu, tepatnya di masa-masa India ya, di zaman-zaman India ini dikenal dengan metode tradisional ini 3000-an sebelum Masehi. Ini namanya Ayurveda. Di mana si Ayurveda juga sama pada prinsipnya pijatan, tekanan, sentuhan, gosokan. Namun di masa ini pijat ini udah mulai menggunakan minyak, semacam minyak-minyak herbal, minyak-minyak hangat yang terbuat dari rempah-rempah. Nah, tujuannya tentu supaya tubuh si kliennya, si pasiennya, si orang yang dipijatnya merasa hangat. Ketika merasa hangat, maka akan ada efek, diyakini akan ada efek tertentu dan membuat si tubuh itu menjadi lebih baik. Nah, di Cina itu sendiri pijat juga sangat populer. Mungkin pernah dengar istilah shiatsu, pernah mendengar istilah refleksi. Ini mereka orang-orang China semua. Bahkan peralatan-peralatan pijat terapi itu kebanyakan daripada Cina. Peralatan-peralatan bekam banyak diproduksi di Cina. Karena Cina tuh sangat menghargai kebudayaan zaman dulu sekali. Tidak dibatasi, justru dikembangkan sehingga sampai zaman modern hari ini metode-metode pengobatan tradisional Cina itu sangat eksis. Dan memang negaranya memfasilitasi. Jadi mereka tidak menutup medis, tapi juga mengkolaborasikan dengan dunia pijat tradisional tadi. Seperti yang kita ketahui di Cina itu lebih populer dengan istilah-istilah qi, jalur-jalur meridian. Secara prinsip sama, itu tekanan-tekanan di otot tertentu di daerah dekat saraf tertentu yang memang membantu proses pemulihan itu sendiri. Kalau di Mesir ini sekitar 2500 sebelum Masehi. Ini banyak ditemukan di batu-batu piramid. Mesir juga kebudayaannya sangat kuat dan kental sekali sehingga terarsipkan, terdokumentasikan berbentuk gambar-gambar, berbentuk gerakan-gerakan yang memang terpahatkan, terdokumentasikan di batu-batu. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah warisan sejarah bagi orang-orang modern zaman sekarang bahwa pijat itu ternyata sejak dulu udah ada di area-area kaki, tangan, ada tuh. Nah, di zaman Yunani dan Romawi, teman-teman, pijat tuh ternyata sangat diperlukan, terutama di kalangan kerajaan, di mana posisi pijat nih memiliki fase yang luar biasa, masa-masa kejayaan. Karena di kalangan raja-raja, si pijat tuh memiliki posisi yang luar biasa karena dipakai untuk pemulihan para tentara, pemulihan para prajurit, baik pasca perang, pasca berburu, pasca perjalanan jauh, tentu kan memiliki pegal atau cedera-cedera lainnya. Dan di zaman-zaman tadi ya, Yunani serta Romawi tadi, itu di masa-masa Eropa tuh ada dibuatkan bed house gitu ya, semacam ada pemandian air panas, ada terapi pijatnya. Jadi posisinya sangat mewah luar biasa, kalangan tertentu.
Sehingga pijat tuh menjadi sesuatu yang wajib dalam tanda kutip harus ada di sebuah kerajaan. Nah, teman-teman, bagi yang sudah memiliki kemampuan pijat sejak lama, boleh komen sudah berapa tahun. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang pijat sejarah pijat masuknya di Nusantara atau di Indonesia ini. Nah, sehingga kita mulai mengetahui nih alurnya. Jadi tidak sekedar katanya, tapi mulai memahami, mulai tahu. Ketika tahu, kita akan lebih menghormati, menghargai tentang pijat itu sendiri.